Aku mau menjadi saksi Kristus. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya pada sehat-sehat, sukacita selalu ya. Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kita ketemu lagi nih minggu ini. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Berdoanya akan dipimpin oleh teman kita, Maxine Borusilaen. Silakan Maxine. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau beribadah. Berkati ibadah kami agar kami semakin mengenal Tuhan, dan berkati agar kami dapat menjalankan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Maxine sudah memimpin kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Happy Marpaung. Silakan Kak Happy. Adik-adik duduk yang manis mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Terima kasih Kak Uli. Nah, adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Apakah adik-adik ada yang tahu? Ya, betul. Dari kitab Matius. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Ia menampakkan diri kepada beberapa orang, di antaranya kepada Maria Magdalena, lalu kepada 2 murid dalam perjalanan ke kota Emmaus, kemudian juga kepada murid-murid dan Thomas yang tidak percaya sebelum melihat bekas luka Yesus, dan yang terakhir cerita minggu lalu kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Adik-adik, suatu hari ke-11 murid Yesus pergi ke bukit di Galilea sesuai dengan yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Pada waktu mereka sampai di sana, mereka melihat Yesus dan mereka sujud menyembah Dia. Tetapi ada di antara mereka yang ragu-ragu. Kemudian Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, itulah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, dari cerita Tuhan Yesus tadi, pesan firman Tuhan apa yang kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Apa sih artinya saksi Kristus itu? Saksi Kristus adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dan mau menceritakannya kepada orang lain. Jadi kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Itulah tugas kita. Pesan yang kedua, adik-adik, Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi, Tuhan Yesus akan menyertai kita untuk menjadi saksi Kristus. Nah,
Adik-adik, mengenai saksi Kristus, kakak mau cerita tentang seorang anak. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari papa, mama, dan satu orang anak perempuan yang bernama Sheryl. Sheryl ini berusia 7 tahun. Ya, kira-kira seperti adik-adik kelas 1. Nah, Sheryl adalah seorang anak yang pendiam dan pemalu, sehingga ia jarang memiliki teman bermain. Sheryl adalah juga anak yang taat kepada Tuhan, dan dia juga penurut kepada papa dan mamahnya. Dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kedua orang tuanya sangat bangga kepada Sheryl. Tetapi papa mamanya ingin supaya Sheryl ini lebih berani dan mau bergaul dan memiliki banyak teman. Walaupun Sheryl pemalu dan pendiam adik-adik, dia itu ternyata adalah anak yang suka menolong dan membantu teman-temannya. Dia tidak mau melihat teman-temannya merasa sedih atau kesulitan. Dia selalu siap untuk menolong mereka. Nah, adik-adik, suatu hari papanya bertanya kepada Sheryl, "Sheryl, mengapa sih kamu selalu mau menolong teman-temanmu? Walaupun papa lihat mereka tidak mau berteman denganmu." Kemudian Sheryl menjawab papanya, "Iya papa, karena di sekolah minggu Sheryl sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu juga mengasihi kita dan sudah mau mati di kayu salib walaupun kita ini orang berdosa. Nah, karena itu papa, aku juga mau mengasihi dan menolong teman-teman seperti Tuhan Yesus." Wah, papa sangat senang mendengar jawaban Sheryl. Benar nggak adik-adik? Menurut adik-adik? Ya, benar adik-adik. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus, seperti Sheryl. Tapi, ternyata adik-adik menjadi saksi Kristus itu bukan hanya lewat perkataan kita, tetapi juga harus melalui tindakan dan perbuatan kita sehari-hari, seperti yang sudah Sheryl lakukan. Dia mau mengasihi teman-temannya, walaupun teman-temannya tidak mau menemani dia. Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik mulai saat ini menjadi saksi Kristus seperti amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-murid? Coba kakak mau lihat siapa yang mau, boleh angkat tangannya? Ya, kakak berharap mulai hari ini kita semua belajar menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kita sehari-hari. Demikian ya adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, kita akan menutup perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama ya. Adik-adik ikuti Kak Uli berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Happy pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang boleh kami dengarkan, cerita firman Tuhan yang boleh kami lihat, biarlah itu boleh menjadi berkat buat kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh selalu menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekolah kami, di keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan tolong berkati dan jagailah kami Tuhan, supaya kami selalu boleh sehat-sehat dan menjaga kesehatan kami. Jauhkanlah kami daripada virus corona. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga orang-orang yang sedang sakit, Tuhan yang boleh
memberkati mereka supaya mereka boleh pulih dan sembuh kembali dan melakukan aktivitasnya. Terima kasih ya Bapakku. Akan doa ini hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ya, kita mau berpisah. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Salam kasih dari kakak dan abang kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Dan sampai ketemu minggu depan. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.